Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang soal pengolahan limbah cair. Sesuai dengan request beberapa teman baik di kolom komentar maupun di Instagram. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah soal-soal yang bisa dipakai untuk belajar terkait dengan kesehatan lingkungan. Jadi kalau teman-teman misalnya untuk persiapan UKOM itu bisa belajar pakai ini. Bahkan teman-teman yang enggak UKOM, misalnya mau ujian itu bisa pakai ini. Tapi ini bukan soal UKOM ya teman-teman. Tolong jangan salah paham. Ini hanya media untuk belajar teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman dari teknik lingkungan mungkin juga bisa mengambil beberapa manfaat atau ilmu dari soal-soal ini karena mungkin ada beberapa hal yang sama, beberapa materi yang sama yang dipelajari di kesehatan lingkungan maupun teknik lingkungan. Langsung kita ke nomor 1, akan saya bacakan dulu kasusnya. Sebuah rumah sakit di kota X merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Piko, selaku sanitarian di rumah sakit tersebut, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengolahan limbah. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sanitarian Piko yaitu karakteristik air limbah yang mengandung fosfat dari air cucian laundry yang lebih banyak dari sebelumnya. Untuk mereduksi kandungan fosfat pada air limbah tersebut, Piko menggunakan media biologis. Soal, media apa yang dapat digunakan oleh Piko untuk mereduksi kandungan fosfat pada air limbah? Pilihan jawaban: A. Ikan nila, B. Ikan lele, C. Escherichia coli, D. Tanaman kayu apu, atau E. Tanaman sansevieria. Kunci jawabannya yaitu D. Tanaman kayu apu. Pembahasannya, tanaman kayu apu atau yang memiliki nama latin Pistia stratiotes memiliki kemampuan untuk remediasi lingkungan yang tercemar dengan cara menyerap fosfat oleh bagian akarnya. Untuk opsi A, ikan nila, itu berperan sebagai indikator biologis. Apakah setelah dilakukan treatment, air limbah sudah layak masuk ke badan air atau belum? Apabila ikan nila dapat bertahan hidup, berarti air limbah yang sudah diolah tersebut sudah layak masuk ke badan air. Akan tetapi, bila ikan nila mati, berarti belum layak masuk ke badan air. Ikan nila memiliki sifat yang sensitif, sehingga dapat menjadi indikator biologis. Kemudian opsi B, ikan lele, itu bukan media biologis pengolahan air limbah, karena ikan lele tidak bersifat sensitif. Kemudian yang C, Escherichia coli adalah salah satu bakteri yang terkandung dalam air limbah, sehingga bukan merupakan media biologis pengolahan air limbah. Dan opsi E, tanaman sansevieria, itu adalah tanaman untuk remediasi tanah, bukan air limbah. Kita lanjutkan ke nomor 2, kasus. Piki, seorang sanitarian di rumah sakit X, bertugas melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit X tersebut. Air limbah yang harus diolah oleh Piki berasal dari berbagai unit yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Sebelum diolah, air limbah sebaiknya memiliki pH netral dan karakteristik yang seragam. Hal tersebut bertujuan agar pengolahan air limbah lebih efektif. Soal, pada sistem pengolahan air limbah, di manakah proses penyamaan pH dan karakteristik air limbah terjadi? Pilihan jawaban: A. Bak ekualisasi, B. Bak sedimentasi, C. Bak koagulan, D. Bak flokulasi, atau E. Bak biomonitoring. Kunci jawabannya yaitu A. Bak ekualisasi. Untuk pembahasannya, bak ekualisasi merupakan bak tempat terkumpulnya air limbah dari berbagai unit. Sebelum diolah, air limbah yang terkumpul di bak ekualisasi akan memiliki karakteristik yang sama. Kemudian untuk opsi B itu bak sedimentasi. Sedimentasi itu adalah tempat untuk mengendapkan lumpur yang terkandung di dalam air limbah.
Opsi C, bak koagulan, itu merupakan tempat koagulasi air limbah, biasanya menggunakan tawas. Yang D, bak flokulasi, itu merupakan tempat pembentukan flok atau gumpalan-gumpalan pada air limbah. Yang E, bak biomonitoring, itu merupakan tempat dilakukannya uji kelayakan air limbah setelah diolah. Apakah sudah layak masuk ke badan air atau belum? Itu dapat menggunakan indikator biologis. Biasanya menggunakan ikan nila, seperti yang sudah dijelaskan tadi di nomor 1. Kita ke nomor 3, kasus. Acil adalah seorang sanitarian di Puskesmas X. Puskesmas tersebut melayani pasien selama 24 jam dan memiliki ruang rawat inap. Salah satu yang menjadi akibat dari hal tersebut yaitu Puskesmas X menghasilkan air limbah yang lebih banyak bila dibanding dengan puskesmas lain yang tidak memiliki ruang rawat inap. Air limbah yang dihasilkan oleh Puskesmas X merupakan air limbah yang bersifat hampir sama dengan limbah domestik. Soal, mengapa air limbah di Puskesmas X dapat bersifat hampir sama dengan limbah domestik? Pilihan jawaban A. Karena berasal dari unit laundry. B. Karena berasal dari limbah dapur. C. Karena berasal dari IGD. D. Karena berasal dari ruang bedah. Atau E. Karena berasal dari kamar mandi atau toilet. Kunci jawabannya yaitu E, karena berasal dari kamar mandi atau toilet. Pembahasannya, air limbah dari kamar mandi dan toilet memiliki sifat yang hampir sama dengan air limbah domestik. Untuk unit laundry itu didominasi oleh kandungan fosfat, dan dari dapur itu didominasi oleh minyak atau lemak. Sedangkan di IGD dan ruang bedah itu didominasi oleh limbah yang bersifat infeksius. Oke teman-teman, untuk sementara sampai nomor 3 dulu ya. Semoga nanti kalau ada kesempatan bisa dilanjut lagi. Silakan request pengen soal materi apa, insya Allah nanti saya susunkan. Kemudian kemarin teman-teman ada yang nanya nih, kapan bikin buku yang kedua. Untuk buku yang kedua ini khusus pengolahan limbah cair, insya Allah akan segera hadir buat teman-teman semua. Kemudian untuk buku yang ke-1 itu isinya masih sama seperti kemarin, tapi sampulnya di cover ulang begitu ya. Tapi isinya sama. Kalau teman-teman yang udah punya buku pertama yang kemarin, isinya sama. Cuman ada revisi beberapa nomor aja, tapi revisinya tidak terlalu signifikan. Begitu ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, atau kalau ingin cepat direspon, DM ke Instagram @visugito. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.